I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin light novel Isekai Dechi Skill wo Tenishita Orewa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Singkat cerita, gak lama lagi sekolah akan mengadakan turnamen sepak bola. Dan karena itu, semuanya pun sibuk berlatih sebelum turnamen. Dan karena banyak cerita-cerita yang terlalu ngebosenin, jadi Mimin agak percepat ceritanya. Dan setelah mengalami berbagai macam olahraga di kelas olahraga, kelas Yuya pun mulai memilih peserta yang akan ikut dalam turnamen. Dan singkat cerita, terlihatlah seseorang yang saat itu berkata, "Apakah kau adalah Yuya Tenjo?" Yuya yang melihat pria itu pun langsung bertanya, kenapa dirinya itu tahu namanya. Orang itu pun kemudian jelasin bahwa namanya adalah Kurosawa yang bekerja dalam agensi hiburan. Kurosawa pun saat itu mengajak Yuya untuk ikut dalam dunia hiburan. Karena agensi tempat bekerjanya sebenarnya adalah agensi dari Miu yang telah melakukan pemotretan dengan Yuya sebelumnya. Mendengar itu, teman-teman Yuya pun menjadi senang dan memuji-muji si Yuya. Namun Yuya malah berkata, "Maafkan aku Kurosawa, aku senang mendengarnya, tapi itu terlalu mendadak. Dan karena itulah aku tidak bisa memutuskannya saat ini." Mendengar hal itu, teman-teman Yuya pun heran banget kenapa Yuya malah menolak tawaran pekerjaan yang sangat menjanjikan. Namun sejujurnya bagi Yuya, dirinya saat ini telah menikmati hidupnya yang sekarang dan sekali lagi terasa sangat menyenangkan baginya. Itu bukan berarti Yuya menolak, tetapi Yuya hanya ingin memikirkan dengan hati-hati. Melihat perdebatan antara Yuya dan bos kerjanya, tiba-tiba datanglah Miu yang berkata, "Direktur, tolong jangan memaksa Yuya terlalu banyak." Direktur yang mendengar itu malah berkata, padahal Miu yang meminta Yuya untuk direkrut. Miu pun saat itu jadi malu, tapi Miu mau Yuya menerimanya nggak karena terpaksa. Teman-teman Yuya yang melihat keberadaan dari Miu itu pun jadi makin kagum banget. Karena Yuya bahkan mengenal model yang sangat populer. Dan untuk keputusan akhirnya, jika direktur sekolah mengizinkan Yuya bekerja dengan mereka, Yuya akan menerima tawaran pekerjaan itu. Miu pun jadi seneng banget mendengar kalau Yuya mau jadi partner kerjanya. Miu pun kemudian izin pamit sambil meminta maaf karena telah mengganggu Yuya. Yuya yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata kalau Miu nggak perlu khawatir karena Yuya sama sekali nggak keberatan. Singkat cerita, Yuya naik dan Akatsuki hari ini lagi bertarung melawan Monster Rat di dunia lain. Itu terlihat seperti hantu kerangka. Tubuhnya transparan dan serangan fisik tidak bisa mengenai monster itu sama sekali. Serangan cakar dan gigitan naik bahkan gak mempan. Tetapi pedang dan tombak peninggalan petapa masih bisa memberikan kerusakan. Dan karena itu, Naik di sini menggunakan sihirnya. Naik pun memadatkan air tepat di mulutnya dan menembakkan gelombang-gelombang air itu tepat ke arah monster itu. Namun, monster itu bisa menghindari semua serangan dari Naik dan dengan mudahnya semua serangan itu pun gak berhasil mengenai dirinya. Melihat itu, Yuya pun langsung datang mengayunkan pedangnya tepat ke arah leher monster itu. Dan dalam sekejap, monster rat itu pun langsung meninggoy. Yuya pun saat itu bilang sama Naik bahwa dirinya belum terbiasa bertarung menggunakan sihir.
Tapi untungnya Naik bisa menggunakan sihir dan mengecoh monster itu untuk memberi peluang pada Yuya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Drop item hanya ada satu buah yang merupakan Magic Stone rank -S. Yuya pun saat itu jadi bingung banget karena dirinya yang udah susah payah itu malah cuma mendapat satu drop item. Yuya yang kecewa itu pun langsung menatap ke arah langit dan terus berusaha meningkatkan kemampuan tempurnya. Lama-kelamaan, Yuya lebih terbiasa bertarung menggunakan pedang daripada menggunakan pukulannya. Yuya pun kemudian berencana untuk menguasai sihir dan menggabungkannya dengan teknik pedangnya. Waktu pun kembali berlalu. Setelah menyelesaikan sekolah hari ini, Yuya kembali menghabiskan waktunya di isekai. Yuya saat itu kagum melihat bintang-bintang yang berserakan di atas langit. Sambil melihat ke arah langit, Yuya tiba-tiba teringat dengan pertempuran mereka sebelumnya. Yuya pun bertanya-tanya apakah dirinya itu bisa menjadi lebih kuat. Karena dalam pertempuran melawan Rat, Yuya bahkan gak tahu kombinasi sihir dan senjata. Selain fakta bahwa Yuya mewarisi sihir dari petapa, Yuya juga ingin mengembangkan gaya bertarungnya. Dan setelah memikirkan hal itu, karena dirinya besok harus sekolah, Yuya pun mutusin untuk terus menjelajah lebih banyak lagi. Yuya pun kemudian mengajak Naik dan Akatsuki untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan. Namun tiba-tiba suasana di sana pun mulai berubah ketika mereka masuk semakin dalam. Pepohonan tiba-tiba merubah penampilannya dan entah kenapa pepohonan mulai menjadi lebih gelap. Yuya pun saat itu bertanya-tanya ada apa dengan pohon ini dan mengaktifkan skill identifikasi. Dan terlihatlah bahwa pohon itu bernama Black Heart Tree. Itu adalah pohon hitam yang sangat keras. Bahkan serangan atau hantaman tidak akan merusak atau menggoresnya. Tidak mungkin untuk memotong atau memprosesnya tanpa menggunakan sihir roh mirip elf atau teknik rahasia para dwarf. Dan bisa dibilang, jika seseorang bisa mengelolanya, pohon itu adalah harta yang sangat berharga. Yuya yang kaget itu pun bertanya-tanya. Berarti yang bisa memotong pohon ini hanyalah ras elf dan dwarf. Di sini, Naik dan Akatsuki pun meningkatkan kewaspadaan mereka karena udah pasti ada banyak bahaya di sini. Yuya pun juga menggunakan skill assimilation dan sesaat setelah itu, dirinya berhasil menemukan monster pertama yang menyerupai babi hutan dengan ukuran yang saat itu sangat besar. Bahkan taringnya terlihat sangat tajam. Dan setelah diidentifikasi, monster itu bernama Mithril Boar yang berlevel 10. Namun Yuya kena mental sama level 10 karena meskipun levelnya cuma 10, monster itu punya defense 50.000 dan attack 40.000. Ini benar-benar gak logis. Gak cuma itu aja, monster yang ada di depannya itu juga punya skill Magic Reflection, yang berarti serangan sihir tidak akan bekerja untuknya. Yuya juga penasaran apa maksud kata Mithril pada namanya. Namun sebelum Yuya berhasil memikirkan hal itu, Mithril Boar tiba-tiba menggerakkan hidungnya seolah merasa gelisah. Yuya yang melihat itu pun jadi kaget banget karena harusnya mereka nggak bakal bisa dideteksi. Namun Mithril Boar malah mengarahkan pandangannya pada mereka yang membuat Yuya sampai bertanya-tanya gimana caranya dia bisa menemukan kelompok dari Yuya. Namun jika diketahui, Mithril Boar ternyata memiliki skill yang disebut Super Sense of Smell. Dan karena itulah kehadiran dari Yuya pun bisa diketahuinya. Mithril Boar itu pun kemudian menyerang Yuya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan itu sangat kuat, bahkan sudah jauh di luar kemampuan dari Yuya. Bahkan dalam sekejap mata, Mithril Boar sudah ada di depan Yuya. Dia pun kembali melancarkan serangannya kepada Yuya. Yuya pun pada akhirnya gak bisa menghindari serangan itu dan terpental akibat serangan dari monster itu. Bahkan Yuya saat itu sampai gak bisa bergerak.
Nah, dan Akatsuki yang khawatir itu pun langsung mendekat ke arah Yuya. Namun Yuya saat itu mencoba memberitahu mereka untuk berhati-hati. Serangan pun terus dilepaskan oleh monster itu. Yuya pun di sini menyadari, meskipun dirinya menggunakan armor lengkap di seluruh tubuhnya, dirinya masih nggak bisa berhenti gemetar. Itu karena serangan Mitrilborn nggak bisa dilihat oleh Yuya. Yuya nggak menyangka terdapat lawan berbahaya di sini. Karena jujur aja, nggak ada satupun status dari Yuya yang melebihi 10.000. Namun Yuya menganggap semuanya terasa mudah karena dirinya memiliki perbekalan dari petapa. Yuya pun saat itu meminta Naik dan Akatsuki untuk mendekat ke arahnya. Dan ketika Yuya bersiap menghadapi serangan besar, muncullah seseorang yang berkata, "Aku akan membantumu." Seketika, getaran udara pun menyebar di sekitar Yuya dan dibarengi dengan ledakan yang sangat keras. Dia pun akhirnya melihat sosok yang membantunya sebelumnya yang punya kecepatan yang sangat luar biasa. Sosok itu ternyata adalah kelinci. Mitrilborn yang terkena serangan itu pun menjadi sangat marah. Namun kelinci itu gak gentar dan kembali mengangkat satu kakinya. Dan boom! Seluruh udara pun kembali berguncang. Bahkan Yuya saat itu nggak tahu apa yang udah terjadi. Namun Mitrilborn itu ternyata telah kalah. Bahkan pohon hitam yang seharusnya nggak bisa dirusak sampai terpental 12 meter lebih. Naik dan Akatsuki Yuya melihat itu pun jadi sangat bingung. Kelinci itu pun kemudian berkata, "Kau hanyalah gorengan kecil untukku." Dan setelah mengatakan hal itu pada Mitrilborn, kelinci itu pun mulai mendekati Yuya. Yuya pun kebingungan apakah dia juga bakal jadi musuh mereka. Dan jika itu benar, maka nggak ada kemungkinan Yuya bisa menang di sini. Yuya pun saat itu mencoba mengidentifikasikan kelinci itu. Namun tiba-tiba, skill Yuya malah telah ditingkatkan. Yuya pun bingung kenapa skillnya tiba-tiba naik level dan memperoleh skill Feel Good. Dan setelah memeriksa status dari kelinci itu ternyata adalah Kick Rabbit yang berlevel 4. Namun meski levelnya cuma 4, attack, agility, intelligence, dan keberuntungannya setinggi 500.000. Bahkan ada banyak skill-skill mematikan yang telah dikuasainya. Yuya yang melihat itu pun gemetar dan bertanya-tanya, kenapa dia bisa memiliki status 500.000 dengan level yang masih sangat rendah. Yuya saat itu sama sekali nggak bisa memahami. Namun Yuya tahu bahwa kelinci itu sangat luar biasa. Berikut adalah skill-skill yang dimiliki oleh kelinci. Rabbit Kick Technique. Itu adalah seni bela diri yang didasarkan pada tendangan yang dikuasai oleh monster dan ras keturunan kelinci. Rabbit Earth Technique. Itu adalah seni bela diri menggunakan telinga yang dikuasai oleh monster ras dari keturunan kelinci. Kick Sacred Art. Itu adalah sebuah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menguasai tendangan. Tendangan itu bahkan bisa menghancurkan bintang-bintang. Earth Sacred Art. Itu adalah sebuah teknik yang hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah menguasai telinga. Telinga itu bisa mendengar segalanya. Magic Combat Art. Itu adalah teknik seni bela diri yang melapisi dan memperkuat tubuh dengan kekuatan magis. Ini adalah skill yang hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang master. Present Detector. Itu adalah kemampuan untuk mendeteksi kehadiran. Magic Detector. Itu adalah kemampuan untuk merasakan aliran energi sihir. Mind Eyes. Itu adalah versi tinggi dari skill Foresight yang bisa mendeteksi aktivasi dari skill lawan. Bahkan skill identifikasi dari Yuya bisa diketahui oleh kelinci itu. Dan beberapa titel dari si kelinci. Ada Holy Kick. Itu adalah titel yang diberikan kepada mereka yang telah menguasai seni menendang dan telah mencapai puncak seni. Tendangan itu telah setara dengan alam dewa. Holy Ear. Itu adalah titel yang diberikan kepada mereka yang telah menguasai telinga dan telah mencapai puncak seni. Telinga itu telah mencapai alam dewa.
To Heavenly Science. Ini adalah titel yang menandakan bahwa seseorang telah mendapatkan 2 gelar dan merupakan seseorang yang telah melangkah ke alam dewa dalam 2 bintang. Wandering Rabbit. Itu adalah titel yang menandakan bahwa dia mewarisi perjalanan prajurit kelincinya. Comforting Shinigami. Tidak seperti penampilannya yang manis, dia membawa kematian bagi lawan-lawannya. Yuya yang membaca titel-titel itu pun makin kena mental. Jika dia punya kekuatan yang setara dengan dewa, pantas saja kekuatan daya serangannya sangat mengerikan. Yuya kagum banget sama kekuatan tendangan sebelumnya. Bahkan ketika mengalahkan Mithril War, dia hanya menggunakan 1 kemampuannya. Itu artinya, kalau dia serius, siapa yang bisa mengalahkan kelinci ini? Yuya pun kemudian memanggil kelinci yang ada di depannya. Kelinci yang tahu kalau dirinya lagi dianalisa oleh Yuya itu pun langsung bertanya, apakah udah selesai? Kalau begitu, aku ingin kau menunjukkan tendanganmu. Yuya saat itu nggak mengerti kenapa dia tiba-tiba ingin melihat tendangan dari Yuya. Naik dan Akatsuki saat itu mencoba duluan. Namun tendangan mereka nggak terlalu bagus untuk si kelinci. Namun Naik sepertinya bisa merubahnya menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah giliran Yuya. Yuya pun menerima tantangan itu dan melepaskan tendangannya. Namun si kelinci itu berkata, untuk sekarang masih belum bagus, tapi kau sepertinya memiliki bakat. Kelinci itu pun kemudian memberikan contoh pada Yuya dan melepaskan tendangannya yang sampai menembus sekitar puluhan pohon yang berbaris di sana. Dan setelah melakukan hal itu, kelinci itu pun meminta Yuya untuk mencobanya kembali. Yuya pun terus mencoba dan seperti sedang latihan bersama dengan si kelinci. Naik dan Akatsuki bahkan saat itu juga ikut. Namun Akatsuki saat itu diminta berhenti karena Akatsuki nggak bakal bisa melakukannya. Kelinci itu pun terus memaksa Yuya untuk melakukan semua perkataannya. Dan akhirnya pohon hitam yang keras itu pun patah karena serangan dari Yuya. Kelinci yang melihat itu pun jadi senang dan berkata, aku tahu kau bisa melakukannya. Mulai dari sini kita akan memiliki pertempuran yang sebenarnya. Yuya yang mendengar itu pun jadi kaget dan punya firasat buruk tentang ini. Yuya pun kemudian bertanya siapa lawan pertarungannya. Kelinci itu pun menjawab bahwa dirinya lah yang akan menjadi lawan dari Yuya. Yuya pun saat itu mengeluh dan ngerasa dirinya nggak mungkin bisa menang. Apalagi kekuatan setara alam dewa ada di depan matanya. Namun kelinci itu malah berkata, bukan tidak mungkin, kau harus melakukannya. Berhentilah mengeluh dan bergeraklah sekarang. Kelinci itu pun saat itu langsung menyerbu ke arah Yuya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Yuya pahami. Dan saat itu, tendangan pun terus melancar ke arah Yuya. Namun Yuya yang kaget itu pun akhirnya bisa bereaksi dan sampai menjerit kesakitan karena menahan tendangan dari kelinci itu. Namun kelinci itu kemudian berkata, kau melakukannya dengan sangat baik. Sekarang cobalah menyerang dengan kecepatan yang sama. Yuya pun saat itu masih terus berusaha sekuat tenaga dan pada akhirnya mencegah tendangan dari kelinci itu. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!